Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Senang bertemu kembali dengan kamu belajar biologi secara daring setelah mengikuti PTS. Nah, ibu harap kamu yang masih nilainya kurang dari KKM, tolong lebih semangat lagi mengikuti proses belajar daring kita ya nak. Nah, buat yang sudah memiliki nilai yang bagus agar dipertahankan. Nah, sekarang kita mulai materi kita yang pertama, yaitu di bab yang ketiga tentang hereditas. Nah, setelah mempelajari hereditas ini nanti, maka kalian dapat memahami bunyi hukum Mendel 1, menjelaskan bunyi teori pewarisan sifat, memahami persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Nah, kita perhatikan di sini prinsip-prinsip hereditas. Ya. Nah, ketika kamu bercermin dan memperhatikan wajahmu dengan seksama, dipastikan akan ada kemiripan antara dirimu dan ayah dan ibu kandungmu. Pernahkah terlintas di benakmu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dengan mempelajari prinsip-prinsip pewarisan sifat, maka kamu akan mengetahui rahasianya. Nah, sebelumnya untuk mempermudah dalam mempelajari hukum Mendel, kita harus terlebih dahulu memahami istilah-istilah berikut yang digunakan dalam persilangan, yaitu apa itu genotip. Nah, genotip itu adalah sifat yang tidak kelihatan yang dilambangkan dengan gen. Ya. Jadi bentuk atau susunan gen atau disebut dengan karakter yang terdapat dalam individu yang dilambangkan atau dikodekan. Contoh misalnya bunga merah dilambangkan dengan M besar. Nah, genotip dengan kata lain sifat yang ditentukan oleh gen. Nah, kalau fenotip ini adalah sifat yang kelihatan. Ya, sifat yang kelihatan dari gen. Nah, misalnya tadi genotipnya M besar, maka fenotipnya adalah merah. Oke. Nah, kamu perhatikan di sini. Ya, ini genotip. Nah, jika pada individu organisme kode hurufnya double ditulis 2 kali. Nah, sedangkan Nah, jadi contoh fenotip itu tadi banyak. Ada pendek, gemuk, tinggi, merah, hijau, bulat. Bisa juga hitam, putih, ya nak ya. Nah, selanjutnya alel. Apa itu alel? Alel adalah bentuk varian dari gen yang sama yang ditemukan di lokasi yang sama atau lokus pada kromosom yang berbeda. Struktur yang mengandung bahan genetik kita. Nah, fungsi terpenting dari alel adalah menentukan penampilan fisik kita. Nah, ini dia kamu perhatikan. Nah, oke, selanjutnya tadi adalah dominan dan resesif. Dominan artinya sifat fenotip yang muncul pada F1 di mana sifat ini menjadi pemenang ya terhadap sifat yang resesif. Jadi kalau dominan dilambangkan dengan huruf besar, resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi dominan misalnya bulat B besar B besar. Dominan terhadap kisut. Jadi kisut itu B kecil B kecil. Nah, kuning dominan berarti K besar K besar. Kuning dominan terhadap hijau. Nah, hijau itu genotipnya K kecil K kecil. Gemuk, gemuk ini dominan terhadap kurus. Gemuk itu G besar G besar. Maka resesifnya kurus G kecil G kecil. Kamu perhatikan slide ibu ini ya.
Oke, paham sampai situ nak? Nah, kita lanjutkan. Homozigot dan heterozigot. Kalau katanya homozigot, nah homo itu artinya sama. Jadi homozigot artinya genotip yang tersusun atas gen dan alel yang sama. Sama-sama dominan, berarti dia homozigot dominan. Sama-sama resesif, berarti dia homozigot resesif. Contoh, A besar, homozigot dominan. A kecil, homozigot resesif. Ya. Nah, heterozigot. Kalau heterozigot berarti sudah berlainan. Nah, jadi heterozigot itu artinya genotip yang tersusun atas gen dan alel yang tidak sama. Satu dominan dan yang lain resesif. Dilambangkan dengan satu huruf besar dan satu huruf kecil. Namanya juga sudah heterozigot. Misalnya B besar, B kecil. M besar, M kecil. Nah, itu dia homozigot dan heterozigot. Kamu perhatikan Oke. Nah, selanjutnya ada tadi monohibrid dan dihibrid. Mono artinya satu, di artinya dua. Jadi kalau dikatakan monohibrid, perkawinan dengan memperhatikan satu sifat beda. Berarti dihibrid perkawinan dengan memperhatikan dua sifat beda. Nah, perhatikan slide ibu ini. Oke. Nah, inilah yang perlu kamu pahami dalam pewarisan sifat ini, nak. Jadi nanti kita belajar selanjutnya pengertian-pengertian itu tadi kamu harus sudah pahami. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pewarisan sifat. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup terjadi melalui pewarisan sifat dari induk pada keturunannya. Nah, cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Nah, siapakah yang terkenal sebagai bapak genetika? Yaitu Gregor Johann Mendel. Dia lahir pada tanggal 22 Juli 1822 di kota kecil Henzendorf di Silesia. Nah, selama 8 tahun Gregor Johann Mendel ini melakukan penelitian persilangan pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Sering juga disebut dengan kacang kapri. Ya, perhatikan slide ibu ini, nak. Nah, kenapa Mendel memilih tanaman ercis untuk percobaannya? Nah, karena tanaman ercis itu masa hidupnya tidak lama, hanya berkisar 1 tahun. Tanaman kacang ercis itu mudah tumbuh, memiliki bunga yang sempurna sehingga terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur murni keturunannya. Lalu yang keempat, mampu menghasilkan banyak keturunan. Ya, ini perhatikan. Nah, oke. Nah, tokoh yang mengungkapkan teori pewarisan sifat tadi siapa ibu bilang? Gregor Johann Mendel. Iya. Mendel ini dikenal sebagai bapak genetika karena dia juga mengemukakan hukum tentang pewarisan sifat hereditas, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Apa itu bunyi hukum Mendel 1? Hukum Mendel 1 disebut juga dengan prinsip segregasi bebas, di mana pada saat pembentukan gamet pada individu terjadi pemisahan alel secara bebas. Nah, hukum Mendel kedua, prinsip penggabungan bebas, di mana pada saat pembentukan gamet masing-masing alel akan memisah secara bebas dan bergabung secara bebas. Nah, perhatikan slide-nya. Nah, itu dia ya.
ya slide-nya. Hukum Mendel 1 dan bunyi hukum Mendel kedua. Nah, selanjutnya kita harus pahami teori pewarisan sifat. Ada beberapa teori, yaitu ada 5 teori. Teori darah mengatakan pewarisan sifat dibawa oleh darah. Yang kedua, teori preformasi, adanya makhluk hidup kecil di dalam gamet sebagai calon individu baru. Ketiga, teori epigenesis, di mana sel telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa akan mengadakan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Yang keempat, teori parenesis, setelah ovum dibuahi oleh spermatozoa, maka dalam ovum terdapat tunas-tunas yang tumbuh menjadi makhluk hidup yang baru. Nah, yang terakhir yaitu teori Haeckel yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat adalah substansi inti dari spermatozoa. Nah, itulah dia nak sampai ke teori pewarisan sifat. Sekarang kita masuk ke pewarisan sifat menurut hukum Mendel yang pertama yang disebut dengan persilangan monohibrid. Nah, tadi kita sudah perhatikan mengapa Gregor Johann Mendel memilih kacang kapri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Karena kacang kapri tadi memiliki beberapa kelebihan. Nah, mudah melakukan penyerbukan silang, mudah didapat, mudah hidup, cepat berbuah dan berumur pendek, dapat terjadi penyerbukan sendiri, terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang mencolok, misalnya warna bunga, ungu dan putih. Ini dia gambarnya, nah kamu paham? Nah, inilah bentuk bijinya, ada bulat dan kisut, warna biji kuning dan hijau. Warna bunga ungu dan putih, sifat kulitnya ada yang halus dan kasar. Buahnya sewaktu muda ada yang hijau, ada yang kuning. Letak bunganya ada yang di ketiak dan ada yang di ujung. Tinggi batangnya tidak terlalu tinggi, ada yang 2 sampai 2,5 meter dan hanya 25 sampai 50 cm. Nah, jadi pada persilangan induk jantan dan induk betina disebut dengan istilah parental, dilambangkan dengan huruf P besar. Nah, lihat ini anak ya. Oke. Nah, hasil persilangan antara parental disebut filus, disimbolkan dengan F atau keturunannya. Persilangan induk jantan dengan induk betina disebut P1. Ya, filialnya disebut F1, artinya keturunannya. Nah, persilangan antara F1 dengan sesamanya disebut dengan filial P2. Filialnya juga disebut dengan F2. Nah, ini dia variasi-variasi yang dapat diturunkan oleh manusia. Misalnya pipinya, ada yang memiliki lesung pipit, ada yang tidak. Warna kulit, ada yang berpigmen. Kalau berpigmen dia agak hitam. Kalau yang tidak berpigmen dia sedikit putih. Lalu ada bentuk rambut. Ya, lidahnya bisa menggulung, daun telinga ada yang menggantung, tidak menggantung. Nah, itu boleh kamu baca ya, Nak ya. Monohibrid. Nah, kamu perhatikan di sini parental induknya tadi yang pertama. Nah, di situ tinggi T besar T besar. Berarti ingat, kalau dilambangkan dengan T besar berarti dia dominan. Disilangkan dengan betina pendek. Nah, karena tinggi dominan terhadap pendek, maka pendek dilambangkan dengan T kecil. Nah, maka menghasilkan generasi pertama. T besar, homozigot dominan. Diturunkan gametnya hanya 1 karena dia sejenis, T besar. Lalu T kecil, homozigot resesif. Berarti diturunkan hanya 1 gametnya, T kecil.
Maka hasil perkawinannya T besar, T kecil. Karena tinggi dominan terhadap pendek, maka fenotipnya adalah tinggi. Nah, pada pada parental kedua, yaitu F1 disilangkan sesamanya. Berarti T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Nah, karena T besar, T kecil itu merupakan heterozigot, maka gametnya harus dipisahkan, yaitu T besar dan T kecil. Oke, paham sampai situ, nak? Nah, untuk mendapatkan F2-nya, keturunan keduanya, masukkan dia ke papan catur. T besar, T kecil, T besar, T kecil. Maka dikawinkanlah dia T besar, T besar. Dapatnya 1. T besar, T kecil. Nah, dari bawah T kecil, T besar karena, tapi biasakan dia yang dominan dulu. Jadi tetap T besar, T kecil. Nah, selanjutnya yang keempat T kecil, T kecil. Nah, perbandingan monohibrid. Rasio fenotipnya 3:1. Dari mana itu 3? Fenotip. Ingat tadi, fenotip adalah sifat yang kelihatan. Nah, sifat yang kelihatan yang mana? Tinggi banding pendek. Jadi 3 tinggi, 1 pendek. Nah, kalau rasio fenotip atau perbandingan fenotipnya 3:1, yaitu 3 tinggi, 1 pendek. Nah, perbandingan genotip atau rasio genotip. Genotip sifat yang tidak kelihatan yang dilambangkan dengan gen. Apa itu? T besar, T besar. Banding T besar, T kecil. Banding T kecil, T kecil. Berarti 1:2:1. Oke, sampai situ paham, nak? Ya, dengarkan yang ibu jelaskan tadi. Kalau nggak paham nanti silahkan ditanya ya. Contoh persilangan monohibrid yang kedua. Ini ibu ambil contohnya merah disilangkan dengan putih. Nah, silakan kamu pahami. Merah M besar, M besar. Berarti apa itu? Dominan. Putih M kecil, M kecil. Resesif. Nah, M besar itu homozigot dominan. Berarti dia turunkan gametnya hanya 1, M besar. M kecil, homozigot resesif. Berarti kita turunkan hanya M kecil untuk gametnya. Maka keturunan yang pertama yaitu M besar, M kecil. Karena merah dominan terhadap putih, maka fenotip daripada keturunan pertama merah. Oke. Parental yang kedua yaitu F1 disilangkan dengan F1. Yaitu merah muda dikawinkan dengan merah muda. Itu merah ya, nak ya. Nah, maka dia hasilnya 3 merah, 1 putih. Merah muda itu masuk ke merah. Ya, paham ya, nak ya? Oke. Nah, sampai sini contoh persilangan monohibrid. Nah, ini cara mencari macam dan jumlah gamet. Nah, kamu perhatikan. R besar, R kecil. Maka jumlah macam gametnya 2 macam. Yaitu R besar dan R kecil. Jadi ada rumusnya. Mencari jumlah macam gamet 2 pangkat N. Apa itu N? Sifat beda. Jadi kalau satu sifat beda, maka jumlah macam gametnya hanya 2. Yaitu contohnya R besar, R kecil. 1 R besar, 1 R kecil. Nah, kalau 2 sifat beda, berarti 2 pangkat 2, 4. Contoh misalnya di situ R besar, R kecil, K besar, K kecil. Pisahkan R besar di bawah R kecil. Tanda panah K besar, tanda panah satu lagi K kecil.
R kecil tadi, K besar, K kecil. Nah, berarti yang 4 itu yang mana? R besar, K besar, R besar, K kecil. R kecil, K besar, R kecil, K kecil. Itu dia 4. Begitu selanjutnya sampai dia berapapun sifat beda, kamu bisa mencari jumlah macam gametnya. Pasti yang kamu ingat, mencari jumlah macam gamet 2 pangkat N. N sifat beda. Dari mana melihat sifat bedanya? Lihat yang heterozigotnya. Yang mana contoh heterozigotnya? Misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Oke, sampai situ paham, nak? Oke, nah, Mendel menyusun hipotesis yang menerangkan hukum hereditas. Ada sekitar 6 hukum hereditas yang ditentukan oleh Mendel. Yang pertama, tiap sifat organisme dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan gen, 1 dari jantan dan 1 dari betina. Kedua, tiap pasangan faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya. 3, 1 dari pasangan alel itu dominan. Ya. Nah, yang keempat, jadi pada pembentukan sel kelamin yaitu proses meiosis, pasangan faktor-faktor keturunan itu tadi memisah. Nah, yang keempat, individu murni mempunyai 2 alel yang sama, dominan semua atau resesif semua. Semua individu F1 adalah seragam. Jika dominansi tampak sepenuhnya, maka individu F1 memiliki fenotip seperti induknya yang dominan. Nah, itulah hukum hereditas yang ditentukan oleh hukum Mendel. Nah, prinsip Mendel, ada 4 prinsip Mendel. Nah, yang pertama, prinsip hereditas menyatakan bahwa pewarisan sifat organisme dikendalikan oleh faktor-faktor menurun. Yang kedua, prinsip segregasi bebas. Pada pembentukan gamet, pasangan gen memisah secara bebas. Yang ketiga, prinsip berpasangan secara bebas, yaitu pada pembuahan fertilisasi. Yang keempat, prinsip dominansi penuh atau tidak penuh, yang disebut dengan intermediate. Oke, sampai sini pertemuan kita, nak. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Ibu harapkan kamu serius belajar, serius memperhatikan video pembelajaran ibu dan PowerPoint-nya, sehingga kamu dapat mengerjakan kuis dengan baik. Oke, tetap semangat belajar, stay at home, jaga kesehatan.